Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, saya Detrinanda bersama rekan saya Nur Arifah Takia. Di sini kami akan menjelaskan terkait coaching karakter strength dari kindness. Next. Baik, di sini ada latar belakang dari kegiatan kami. Nah, psikologi positif adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang pada pengembangannya lebih mengedepankan pada kajian tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki manusia. Jadi ilmu psikologi positif ini itu dimonitori oleh Peterson dan Seligman, di mana dia ingin menggali dan mengembangkan tentang karakter strength dari manusia itu sendiri. Bagaimana dengan karakter ini dapat mengembangkan kebahagiaan dari individu serta mengoptimalkan kehidupan individu tersebut baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Nah, selain itu, Peterson dan Seligman mengatakan bahwa ada yang namanya kekuatan khas di dalam diri manusia. Nah, jika dikembangkan, manusia tersebut akan mencapai kebahagiaan yang murni. Nah, kekuatan khas ini itu disebut dengan virtue. Nah, virtue yang kami kedepankan itu adalah virtue humanity dengan karakter strength, yaitu kindness. Nah, di sini di program kami, Kindness Coloring Your Life ini, kami ingin para peserta kegiatan kami itu dapat memberikan pemahaman dan kami dapat memberikan pemahaman tentang pengetahuan terkait karakter ini, dan mereka itu bisa memperoleh nilai-nilai kebaikan dan mereka mampu untuk bertindak dan berbuat baik kepada orang lain. Karena seperti yang terjadi gitu deh, sebagai latar belakang kita, di mana jika kita lihat sekarang banyak nih anak-anak muda yang sulit melakukan tindakan kebaikan. Contohnya ketika berada di transportasi umum gitu. Banyak orang-orang lansia, ibu hamil, bahkan anak-anak kecil yang berada di transportasi tersebut, yang padahal memang mereka sudah harus mendapatkan pemberian bangku khusus gitu yang memang sudah diberikan gitu. Tapi banyak orang-orang yang justru mengabaikan hal tersebut karena mementingkan diri sendiri, sibuk sendiri, dan akhirnya mereka sulit melakukan tindakan kebaikan untuk orang lain gitu. Padahal mereka tahu ada orang yang memang lebih membutuhkan gitu. Nah, dari fenomena tersebut kami muncullah program Coloring Your Life ini. Kami ingin dengan adanya karakter kindness pada diri remaja, mereka mampu mengetahui gimana caranya berbuat baik kepada orang lain dan bersikap yang baik gitu. Bagaimana mensejahterakan orang tersebut, sama pentingnya dengan diri kita. Next. Nah, selanjutnya di sini ada kindness. Jadi kindness sendiri, karakter kindness sendiri itu mengacu kepada dorongan yang atau keinginan yang kuat untuk seseorang bersikap dan memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi orang yang memiliki sikap kindness itu cenderung bersikap baik dan dengan tulus gitu. Dia nggak mengharapkan timbal balik dari orang lain karena mereka benar-benar ingin mensejahterakan orang tersebut dan berharap bantuannya tersebut dapat berguna bagi orang lain gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari kegiatan kami dari Kindness Coloring Your Life. Yang pertama itu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang karakter strength kindness. Yang kedua itu mengembangkan perilaku kindness dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa melakukan tindakan kebaikan yang awalnya mereka tidak tahu gimana berbuat kebaikan kepada orang lain, seperti banyak kegiatan perilaku-perilaku kebaikan kecil yang terkadang dilupakan gitu. Nah, di situ kami ingin memberitahukan pengajaran terkait karakter kindness sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada sasaran. Individu yang kami jadikan sasaran itu yaitu ada 7 anak dari Yayasan Pendidikan Indonesia yang sekarang itu sedang menempuh pendidikan SMA, di mana kami berharap karena di usia-usia remaja sekarang ini itu penting banget mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan gitu, karena dengan kita mengajarkan dan membekali mereka tentang nilai-nilai kindness sendiri atau nilai-nilai kebaikan, kami berharap mereka itu dapat tumbuh secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana caranya bersikap dan bersikap baik kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada orang tersebut, kepada lingkungannya, seperti itu. Next. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor untuk mencapai kindness. Nah, jadi pada dasarnya itu Continuous mengatakan bahwa pada dasarnya itu manusia itu memiliki potensi yang baik. Pada saat sejak lahir itu kita memiliki sikap yang baik. Tapi terkadang ketika kebaikan tersebut tidak dikembangkan dengan pendidikan, dengan pengajaran yang baik, justru bahkan membuat sifat kita tersebut lebih buruk daripada hewan. Nah, makanya di sini penting adanya untuk adanya faktor lingkungan yang mendukung dalam pencapaian kindness sendiri.
Karena dengan adanya pendidikan, sosialisasi, contoh dari orang tua tentang sikap kebaikan akan mempengaruhi bagaimana anak bersikap. Karena ketika anak sudah mulai besar, hal yang dapat kita pengaruhi adalah pembentukan lingkungan. Jadi pembentukan lingkungan adalah hal yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak, sehingga akan menghasilkan anak-anak yang mengetahui bahwa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bagaimana kita bersikap dengan orang lain, bagaimana kita dapat menjaga dan melindungi orang lain sama pentingnya dengan diri kita, seperti itu. Next. Selanjutnya ada dampak positif human functioning. Yang pertama adalah kebaikan dapat mengarah pada pengurangan penyakit. Nah, seperti yang kita tahu, penyakit itu biasa disebabkan karena adanya stres. Stres ini bisa ditekan apabila kita melakukan kebaikan. Dengan kita melakukan kebaikan, maka kita akan lupa sama stres kita dan fokus sama kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Dengan begitu, stres akan menjadi berkurang dan penyakit juga akan menjadi berkurang. Nah, selanjutnya berbuat kebaikan akan meningkatkan kebahagiaan. Seperti yang ada pada penelitian telah dijelaskan, ternyata berbuat kebaikan kepada siapapun, kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, itu dapat meningkatkan kebahagiaan. Selanjutnya, kebaikan juga dapat meningkatkan cara orang lain memandang. Nah, misalnya orang lain memandang terhadap kita itu awalnya buruk, first impressionnya buruk. Nah, setelah kita melakukan kebaikan kepada orang lain, ternyata orang lain itu bakalan mandang kita, oh ternyata si A ini baik loh, nggak sesuai sama first impression yang aku kasih ke dia, seperti itu. Dan terakhir, ada mampu memperlakukan seseorang dan dirinya secara baik. Selanjutnya ada pelaksanaan coaching. Pelaksanaan coaching yang pertama, kami melakukan kegiatan coaching selama 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama kami melakukannya pada hari Sabtu pada tanggal 12 Juni 2020. Kami lakukan secara offline di Yayasan Ruang Pendidikan Indonesia. Adapun kegiatan yang kami lakukan di pertemuan pertama ini, yang pertama, kami melakukan pembukaan. Di pembukaan ini berisikan kami menyanyikan yel-yel yang telah kami buat dan kemudian kami bermain ice breaking bersama para coach. Selanjutnya ada perkenalan dengan para coach dan coach. Nah, setelah perkenalan selesai, kami menjelaskan tujuan dari diadakannya coaching tersebut. Nah, setelah kegiatan pembukaan selesai, kami langsung masuk ke kegiatan materi. Kami memberikan materi kindness, setelah itu melakukan tanya jawab. Setelah materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan menonton video pendek dengan judul Color Your World with Kindness. Nah, setelah menonton video, kami meminta kepada peserta untuk nilai-nilai apa aja sih yang dapat diambil dari video yang telah diberikan. Dan setelah itu kami juga melakukan sharing diskusi, di mana kami telah memberikan tema-tema yang akan didiskusikan kepada para peserta dan nantinya peserta akan mengeluarkan pendapatnya terkait fenomena tersebut. Nah, setelah semua kegiatan selesai, di pertemuan pertama pun ditutup. Dan setelah itu terakhir dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dengan coach dan coachee. Selanjutnya pertemuan kedua ini dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 13 Juni 2020, dilakukan secara offline juga di Yayasan Ruang Pendidikan Indonesia. Nah, kegiatan yang kami lakukan di pertemuan kedua ini, yang pertama pembukaan dengan menyanyikan yel-yel juga, dan setelah itu kami mereview materi yang telah kami berikan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kami bermain games, dengan gamesnya itu namanya Kindness Roll the Dice. Selanjutnya kami melakukan fokus group discussion terkait nilai-nilai apa aja yang terkandung dalam games yang telah kami berikan. Selanjutnya ada pemberian random acts of kindness bingo. Dan terakhir kegiatan di pertemuan kedua ini ditutup dan diakhiri dengan dokumentasi bersama coach dan coachee. Yang terakhir pertemuan ketiga.
Pertemuan ketiga ini dilakukan pada hari Minggu pada tanggal 20 Juni 2020. Kami melakukannya secara online via Google Meet. Di pertemuan ketiga ini kami melakukan pembukaan seperti biasa, menyanyikan yel-yel, dan setelah itu pengumpulan random acts of kindness bingo yang telah kami berikan di pertemuan kedua. Setelah itu kami melakukan evaluasi terkait pengisian kindness bingo tersebut, dan terakhir setelah kegiatan selesai, kegiatan ditutup dan diakhiri dengan dokumentasi bersama para coachee dan coach. Nah, selanjutnya ada program coaching. Program coaching ini kami memiliki 5 kegiatan. Yang pertama, kegiatan kami itu ada tak kenal maka tak sayang. Ini sesi perkenalan. Di sesi perkenalan ini kami memiliki tujuan untuk membangun rapport dengan para coachee. Alasannya perkenalan ini adalah agar coach dan coachee dapat saling mengenal satu sama lain serta membangun kedekatan yang lebih dekat. Nah, selanjutnya kegiatannya ada Do You Know. Kami beri nama Do You Know. Do You Know ini isinya adalah pemberian materi dari coach terhadap coachee. Tujuannya adalah berbagi pengetahuan tentang karakter strength kindness. Alasannya adalah agar coachee mengetahui serta memahami tentang karakter strength kindness lebih mendalam lagi. Nah, selanjutnya kegiatannya ada movie time. Movie time ini adalah kegiatan menonton film dari coach yang kami berikan kepada coachee. Film berdurasi pendek dengan judul Color Your World with Kindness. Tujuan menonton film ini adalah memberikan contoh-contoh karakter kebaikan melalui film pendek. Alasannya adalah untuk membantu para coachee memberikan contoh-contoh kebaikan sederhana yang dapat mereka lakukan di kehidupan sehari-hari dan dilakukan kepada siapa saja. Nah, selanjutnya ada kegiatan focus group discussion. Di focus group discussion ini kami memberikan suatu tema dan nantinya peserta coaching akan mengeluarkan pendapatnya terkait tema tersebut. Nah, tujuannya adalah berdiskusi tentang fenomena kindness yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Alasannya adalah agar coaching bisa bebas berpendapat terkait fenomena apa saja tentang kindness yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan yang kami miliki adalah games. Games ini kami beri nama Kindness Roll the Dice. Di games ini kami sediakan sebuah dadu dan satu lembar peraturan yang sudah berisikan peraturan yang berisikan tentang tindak kebaikan yang dapat mereka lakukan. Nantinya coachee akan diminta untuk melempar dadu. Nah, angka yang dia dapatkan dari dadu nantinya akan dicocokkan pada lembar peraturan yang ada. Seperti itu. Nah, tujuan dari games ini adalah belajar sambil bermain terkait karakter kindness. Alasannya adalah mengajarkan kebaikan melalui tantangan yang didapatkan pada permainan roll the dice sebagai wujud action dari perilaku kebaikan yang dapat coachee lakukan di kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, kegiatan yang kami miliki adalah Random Action of Kindness Bingo. Nah, di sini coachee diberikan satu lembar kertas yang berisikan 9 kotak. Nantinya kotak-kotak tersebut akan diisi oleh coachee dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan selama di rumah dalam 7 hari berturut-turut. Nah, tujuan dari pemberian random action ini adalah untuk mengaplikasikan karakter kindness yang telah mereka pelajari di pertemuan yang telah mereka lakukan. Alasannya untuk mengaplikasikan tindak kebaikan yang telah dipelajari dan membiasakan coachee dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya ada
alasan. Selanjutnya ada alasan materi coaching. Alasan materi coaching adalah pada materi ini kami mengangkat beberapa materi yang kami berikan kepada coaching. Di antaranya materi pertama itu pengertian kindness. Kami memberikan materi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar terkait karakter kindness. Kami juga mengangkat materi karakter kindness dan contoh kindness dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memberikan contoh nyata kebaikan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengangkat materi dampak positif human functioning kindness. Nah, tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada coachee dampak-dampak apa saja yang diperoleh setelah melakukan tindak kebaikan. Dan terakhir kami juga memberikan quotes tentang kindness kepada coachee, gunanya untuk memotivasi para coachee agar lebih bersemangat dalam menjalankan kebaikan di setiap harinya. Nah, selanjutnya ada progres dari coachee. Pada pertemuan pertama, kami memberikan materi terkait karakter strength kindness. Nah, sebelum materi dimulai, para coachee itu ternyata sudah mengerti arti dari kebaikan itu apa sih. Tapi masih banyak dari mereka yang mengharapkan timbal balik dari kebaikan yang dilakukan itu. Nah, tapi di pertemuan pertama ini kami mengajak para coachee untuk bertukar pikiran terkait kindness agar mereka mengetahui bahwa individu yang memiliki karakter kindness ternyata melakukan tindak kebaikan itu secara sukarela dan tulus. Bahkan perbuatan kebaikan yang kita lakukan akan memberikan dampak bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Nah, setelah pertemuan pertama selesai, coachee sudah memahami hal ini. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua, sebelum memulai kegiatan inti, kami mereview materi yang dari kegiatan sebelumnya. Para coachee masing-masing sudah paham kalau ternyata kebaikan itu dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan timbal balik. Nah, kemudian kami mengajak para coachee untuk bermain roll the dice. Nah, pada lembar roll the dice terdapat ketentuan dalam melakukan kindness activities yang harus dilakukan coachee dengan menjalankan perintah yang berada pada lembar tersebut. Nah, dalam menjalankan permainan ini, mereka sudah mampu mengaplikasikan tindak kebaikan sederhana yang kerap kali diabaikan dan menggunakan inisiatifnya dalam mengaplikasikan perilaku kebaikan tersebut. Seperti misalnya membersihkan sesuatu, kemudian mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata maaf, dan seperti itu. Selanjutnya di pertemuan ketiga, para coachee mengumpulkan lembar random action of kindness bingo, di mana bingo ini telah berisikan penuh dengan kebaikan-kebaikan yang coachee lakukan di rumah atau di tempat lain selama 1 minggu ini. Nah, lembar ini menunjukkan sebuah progres bagi coachee dalam melakukan kebaikan. Setelah itu, kami juga menanyakan dan mengevaluasi kepada coachee dampak positif apa sih yang dirasakan oleh coachee setelah melakukan kebaikan tersebut. Para coachee mengatakan bahwa setelah melakukan kebaikan, mereka merasa bahagia karena dapat meringankan beban orang lain, terus berbagi dengan yang membutuhkan, serta dapat menebarkan kasih sayang dan menjalankan kebaikan kecil yang terkadang dilupakan. Beberapa kegiatan yang telah mereka lakukan tercantum di dalam lembar random action of bingo kindness tersebut. Nah, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan adalah perilaku kindness dalam diri remaja kerap kali tidak muncul karena mereka nggak memandang penting orang lain, dan remaja lebih senang melakukan aktivitasnya sendiri sehingga dia mengabaikan orang-orang di sekitar yang ternyata membutuhkan bantuan dari mereka.
Nah, dari situ kami bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan karakter kindness yang ada pada kalangan remaja. Dengan begitu kami membuat sebuah program coaching yang kami beri tema Kindness Coloring Your Life. Nah, kami mengambil responden di Yayasan Ruang Pendidikan Indonesia. Nah, program coaching ini merupakan kegiatan yang kami tujukan dan pada pengembangan virtu humanity yang kami fokuskan pada kekuatan karakter kindness. Terakhir ada saran. Saran di sini ada dua, ada saran untuk coach dan saran untuk kegiatan selanjutnya. Nah, saran untuk coach, yang pertama, coach diharapkan hadir 1 jam di tempat kegiatan sebelum acara dimulai. Nah, tujuannya ini supaya peserta nggak menunggu terlalu lama. Kemudian, coach dapat menyiapkan peralatan atau keperluan apa yang diperlukan selama proses berjalannya kegiatan nanti. Dan hal ini juga untuk menghindari barang-barang yang tertinggal. Nah, kemudian yang kedua, saran untuk coach adalah coach diharapkan dapat lebih mendekatkan diri kepada coachee agar coachee bisa mengungkapkan pendapat mereka tanpa perlu disuruh dulu. Nah, selanjutnya ada saran untuk kegiatan. Saran untuk kegiatan yang pertama, diharapkan untuk kegiatan selanjutnya dapat menambah pertemuan atau durasi jam. Karena masih ada beberapa kegiatan yang kurang diperdalam, seperti sesi diskusi. Itu masih banyak tentang kindness yang perlu dibahas di dalam diskusi tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, saran untuk kegiatan adalah untuk kegiatan selanjutnya diharapkan dapat menambah games atau ice breaking yang sesuai dengan tema kegiatan supaya anak-anak nggak jenuh dan kegiatan juga jadi lebih menarik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.